Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi berkaitan dengan saya setuju bahwa yang pertama ditekankan adalah iman. Jadi seagama, seiman itu adalah harga mati. Harga mati bahwa pernikahan itu mesti seiman. Yang kedua, bahwa seperti apa yang dikatakan tadi Pak Haji Triman, itu tambah anak tambah rezeki. Di dalam orang Jawa, ketika ada kemudian orang itu anaknya banyak, maka orang Jawa itu kemudian mengemukakan, nenek saya dulu, saya kan berkeluarga 8. Jadi saya anak pertama, adik saya 7, ibu saya berarti memiliki anak 8. Ketika ibu saya bertanya kepada mertuanya, dia bilang apa? Ora ono kebo kaboten sungu. Ora ono kebo kaboten sungu. Tidak ada kerbau yang keberatan tanduk. Tidak ada orang yang keberatan karena anak, kalau memang orang itu ikhlas. Maka dari itu ini penting yang kayak gini itu kita kemukakan. Kenapa? Karena orang pola hidupnya yang salah, lalu kemudian dia mengakhiri hidup bersama istri dan anaknya. Sekarang ini karena memang masyarakat ini banyak yang stres. Tambah lagi menjawab pertanyaan itu Pak Fadil, Ustadz Fadil, bahwa kondisi ekonomi memang seperti itu fluktuasinya. Artinya apa? Pada saat sekarang katakanlah umpamanya itu, jangankan untuk memberi nafkah istri, untuk mendapat gaji aja susah, mendapat pekerjaan aja susah. Disinilah harus ada inovasi. Jadi saya memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Kira-kira 10 tahun yang lalu, itu yang namanya nanas belik itu tidak laku dijual itu Pak. Ini kalau ada orang Pemalang sini, orang Pemalang itu kalau dari Pemalang itu ke selatan ada kecamatan Belik, ada desa Belik, itu yang namanya nanas itu tumbuh bagaikan rumput liar saja. Dan saat itu nggak laku Pak. Tapi sekarang menjadi primadona di mana-mana di pinggir Jakarta. Setelah masuk ke Jakarta itu sekarang laku nanas. Dulu nggak laku. Nah, itu namanya Allah menggerakkan adanya roda ekonomi. Dulu kendaraan hanya taksi. Kemudian karena banyak orang nganggur, lalu kemudian tercipta namanya apa? Ojol, ojek online, ada Grab online dan segala terus. Nah, kondisi sekarang pun itu memang kondisi sulit, tapi kemudian banyak juga muncul, tumbuh itu kreativitas. Nah, ada perubahan sedikit dan memang ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang bagus agar tercipta lapangan kerja. Jadi tercipta lapangan kerja itu harus diawali oleh kebijakan pemerintah yang bisa menstimulis terjadinya kesempatan kerja, investasi. Jadi kesempatan kerja, investasi ada, maka ketika ada investasi, ada perusahaan, maka butuh karyawan, bukan maka kita terserap. Nah, tetapi itu dari pola-pola ekonomi. Tetapi dari pola-pola kejiwaan, pola-pola Islami juga akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita jalan, muter saja di Harapan Baru, yang tadinya warung itu cuma ada katakan 10-20, sekarang sudah berapa? Satu gang aja udah berderet, udah berjualan semua. Itu menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan, bahwa yang dilakukan itu adalah menjual produk yang sama ataupun tidak, itu hanya wasilah.
Jadi kalau di sana dagang, di sini dagang, di sini dagang, tapi kemana semuanya laku semua, dapat saja. Karena apa? Rizki itu ada yang dijamin oleh Allah, ada yang ditambahkan, dan ada yang diperjuangkan. Nah karena itu hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan pemuda yang semacam itu saya membacanya bahwa pemuda yang dalam kondisi seperti itu puasa saja dulu, jangan langsung nikah. Itu namanya nikah kalau nikah itu. Jadi berpuasa sambil berusaha. Karena yang disebut rizki itu tidak harus kerja. Makanya ada dulu orang mengatakan, maka jangan cari kerja, yang kita cari duit, penghasilan yang kita cari. Jadi kalau cari kerja nanti dapat kerjaan, gak dapat penghasilan kan susah. Nah ini kekhawatiran ini perlu didukung motivasi moral. Jadi motivasi moral itu harus dari ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi maksudnya apa? Jadi artinya apa? Bahwa iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini yang istilahnya buat pemuda yang tinggal upgrade sedikit sudah pas tuh. Nah, kalau tidak di upgrade sedikit nggak berani-berani. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mendapatkan penghasilan itu apa saja, dan setiap kesulitan ada zamannya dan setiap zaman ada kesulitannya, sehingga kemudian segala sesuatu itu bisa terpecahkan. Dan kita memang Indonesia ini sering kita saksikan dalam keadaan susah, tetapi Allah tetap masih memberikan pertolongan kepada kita sehingga Indonesia bisa selalu memperoleh jalan keluar yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau memang belum punya pegangan dalam pengertian penghasilan, ya memang agak repot. Masuk nganggur kok bikin nikah. Nah kalau umpamanya belum kerja keadaan sulit, ya diupayakan berwirausaha apa. Nah di sini juga memang penting karena kita orang-orang yang sangat paham. Tetapi memang bahwa Allah itu kepada orang yang nikah. Jadi di sini saya sampaikan ada di samping ayat Al-Qur'an ini, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, bahwa kalau andaikan orang itu miskin, pemuda itu miskin, Allah akan memberi kemampuan dan memberikan karunia kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ditambah Allah telah berfirman, lalu kemudian Nabi menambahkan salah satu hakun 'alallahi aunuhum annakihu yuridul afaf. Ini jaminan dari Allah yang disabdakan oleh Rasul. Ada 3 golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah. Jadi punya hak, tidak bisa diganggu gugat. Pertama, annakihu yuridul afaf, yaitu orang yang menikah karena menghendaki kesucian farji. Jadi nikahnya itu jangan sampai terjerumus, terpleset zina. Maka orang yang seperti ini itu berhak mendapat pertolongan Allah. Jadi saya pernah menikahkan adik saya. Calon suaminya memang ngajar, tapi ngajar kan tidak seberapa. Tapi kita lihat begitu habis nikah, ya alhamdulillah terjadi peningkatan karir dan seterusnya. Jadi artinya melihat ini, annakihu yuridul afaf, itu akan mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, wal mukatabu yuridul ada, budak mukotab yang ingin merdeka. Jadi kalau dulu budak, kalau sekarang katakanlah orang yang terlalu miskin lah, itu juga yang ingin merdeka, ingin bebas, ingin
menjadi sebagaimana umumnya orang, itu juga akan mendapat perang. Wal ghazi fi sabilillah. Bahkan orang yang perang di jalan Allah itu ditaruh di tempat yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa kalau dari urutan sebutan hadis Nabi ini menunjukkan bahwa orang yang utama sekali ditolong oleh Allah itu sebagaimana sabda Nabi ini adalah orang yang akan nikah, pemuda yang akan nikah. Nah, 3 golongan ini jangan takut nikah, pasti ditolong Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi artinya apa? Ini kita sampaikan nilai-nilai ini agar jangan terlalu takut. Kalau khawatir dikit boleh, terlalu takut ini. Dan sekarang ini, Masya Allah, saya menyaksikan itu pemuda-pemuda kita tuh terlalu takut. Kenapa? Karena budaya materialismenya itu sudah tinggi. Orang datang main, gak punya mobil saja, itu sudah minder. Ini saya menyaksikan yang begini, Masya Allah, ini bagaimana ini kalau seperti ini? Bagaimana Islam? An-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah karena menghendaki kesekian. Wal ghazi fi sabilillah, di urutan yang ketiga, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah memerintahkan pemuda menikah itu dibarengi dengan kebijakan, dibarengi dengan rahman rahimnya Allah, akan ditolong. Amin ya rabbal alamin.